Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Satpol PP bersama Dishub Badung dan LPM Kuta melakukan sidak bangunan liar di Kuta dan sekitarnya. Sidak bangunan liar menemukan 2 temuan pelanggaran di Jalan Wanasegara dan juga Jalan Raya Legian. Pada 24 April, Satpol PP bersama Dishub Badung dan LPM Kuta melakukan sidak bangunan liar di Kuta dan sekitarnya. Dalam sidak bangunan liar kemarin, pelanggaran ditemukan di Jalan Wanasegara. Di sepanjang Jalan Wanasegara berjajar sekitar 10 unit lapak pedagang liar. Pada lokasi berdirinya lapak pedagang diperuntukkan bagi lahan parkir. Akibat pendirian lapak liar tersebut, pada sore harinya sering terjadi kemacetan yang panjang. Jalan Wanasegara merupakan jalur 2 arah yang dilalui banyak kendaraan. Selain menemukan lapak liar, tim sidak juga menemukan plang minimarket yang pemasangannya tidak sesuai aturan, sehingga sangat rentan tersenggol kendaraan berbadan besar seperti bus pariwisata. Temuan pelanggaran yang kedua adalah aktivitas proyek pembangunan sarana akomodasi pariwisata di Jalan Raya Legian. Ketika tim sidak meminta kejelasan perizinan, pihak kontraktor tidak bisa menunjukkan surat izin asli kepada tim sidak. Konsekuensinya, Satpol PP lalu memanggil pimpinan proyek ke kantor Satpol PP agar nantinya bisa menunjukkan surat izin asli. Mengenai waktu pengerjaan proyek, tim sidak juga memperingatkan kepala proyek agar lebih memperhatikan waktu pengerjaan proyek, agar pengerjaan proyek tidak dilakukan pada jam-jam padat aktivitas. Lalu lalang truk proyek pun disinyalir mengganggu para wisatawan. Oleh sebab itu, pihak yang mengerjakan proyek itu harus segera membersihkan jalan sekitar dari sisa tanah yang dijatuhkan truk. Sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Satpol PP akan memanggil para pelanggar untuk diberikan himbauan sebelum langkah ke peringatan hingga pembongkaran dan penyegelan tempat usaha. Himbauan kami kepada pemilik proyek, dalam hal ini ownernya, agar juga memperhatikan, pertama adalah kepada kontraktor sendiri memperhatikan pegawai atau staf yang diajak bekerja, mengingat juga waktu yang perlu dimaksimalkan, jangan sampai mengganggu tetangga yang di sebelah-sebelah, menjaga juga keamanan kenyamanan di sana, karena di sana adalah banyak yang berlalu lalang adalah turis-turis atau wisatawan yang sering melakukan aktivitas di daerah tersebut. Nah, itu yang kami minta pengamanannya, yang pertama terhadap pengamanannya itu dilakukan oleh security atau ansip yang security atau satpam yang mereka miliki. Nah, demikian kami mohon kepada pemilik proyek itu. Ketua LPM Kuta menyatakan setelah proyek rampung, pihak akan terus menindaklanjuti nota kesepahaman kerjasama dengan pemilik bangunan agar nantinya menaati peraturan seperti 40% tenaga kerjanya berasal dari warga desa adat Kuta. Bung Krisna, Bali TV.